bisa untuk mencegah stunting. Jadi bukan hanya telur-telur aja Bu, ikan juga bisa. Selama ini kita berpikir telur untuk anak stunting. Mereka lupa padahal di sekitar kita ikan itu banyak. Bahkan kalau di Danau Priok bukan sangat banyak. Ikan jenisnya bermacam-macam, bukan hanya ikan yang ada di darat, tapi ikan yang di laut juga sangat banyak. Tapi bukan buaya darat ya Bu ya. Baik Bu, untuk yang pertama mungkin bisa dicatat Bu. Ini kita akan membuat pie ubi Bu. Nah, ubinya itu 500 gram Bu. Setelah dikupas, ubinya kita haluskan, dikukus dan dihaluskan. Jadi seperti ini. Ini ubinya Bu, kita kukus terus kita haluskan. Setelah kita haluskan, baru kita cetak Ibu, kayak kita buat pie biasa. Jadi dari kukusan tersebut kita cetak, kita hanya bumbukan, hanya garam aja. Kita hindari vitsin di sini. Jangan sampai, karena ini untuk anak-anak. Jadi penyedap dan vitsin itu kita hindari. Jadi hanya garam biasa. Bisa ibu-ibu yang membawa ubinya hanya kita parut pakai parutan biasa seperti ini ibu. Ini tanpa dicampur apa-apa, baru kita cetak nanti. Jadi kita nggak memakai oven, nggak memakai apa-apa. Jadi memakai peralatan yang ada di rumah. Jadi jangan merasa ini sulit gitu, karena peralatan apapun yang ada di rumah bisa kita pakai. Pie-nya nanti tidak kita kukus, tidak kita panggang, tapi kita kukus. Ini dicampurin sama nutrijel sama gula sedikit, karena akan kita kukus, jadi tidak kita panggang. Kalau seperti yang kita kenal biasanya pie itu selalu kita panggang. Nah, karena ini tidak semua orang punya oven di rumah, terutama di pelosok-pelosok. Jadi kami tidak memanggang ubi tersebut, jadi kami kukus. Terus nanti jadinya seperti ini Bu. Ini karena sudah dicampur nutrijel, jadinya dia setelah dingin itu agak kenyal. Setelah dingin dia agak kenyal. Nanti isinya ini sama, cuma modifikasinya aja yang berbeda. Jadi isinya itu pakai rogutnya itu. Nah, di sini peran ikan Bu. Ikannya kita kukus. Ikan apa aja? Ikan yang ada di sekitar Ibu. Bisa pakai marlin, bisa pakai nila. Ikan apa aja? Yang penting ikannya yang jangan banyak durinya. Kalau bandeng itu banyak banget durinya. Nah, itu kita hindari untuk anak-anak, karena takutnya, kecuali sudah di presto mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau belum di presto, karena ini tuh anak-anak, takutnya mereka tersedak dengan duri. Jadinya kita tidak memakai ikan yang terlalu banyak duri seperti bandeng. Untuk ikan yang lain bisa Bu, apapun yang ada di sekitar kita. Pakai tongkol juga bisa ikannya. Nah, itu kita campur nanti. Setelah kita kukus, kita suwir-suwir. Nah, atau kalau enggak kita haluskan pakai biasa. Itu nanti akan kita campur dengan kentang, wortel yang dipotong kecil. Oh, ada pembatas. Jadi seperti ini. Pembatas. Ini kentang, wortel sama ikan. Bumbunya hanya bawang putih, bawang merah, garam, gula. Jadi kayak menggusok biasa, tidak pedas karena ini untuk anak-anak. Nah, itu tinggal kita potong kecil-kecil. Kita masak seperti biasa, kayak isinya risol. Nah, betul. Kayak isinya risol, kasih maizena sedikit. Tapi kalau risol pakai ayam, nah ini kita pakai ikan Bu. Jadi ikannya benar-benar nggak kelihatan. Ikannya sudah bercampur dengan wortel, dengan kentang. Mungkin ya kita kukus ini nanti.
Baik. Ini kita bungkus langsung. Ibu-ibu tolong sambil dicerna nih, dicerna bahan-bahannya tadi. Karena ibu kan tidak mencatat ini. Tadi saya bilang memang harus mencatat kayaknya, karena kapasitas otak kita kadang sudah lupa, Bu. Namanya ibu-ibu itu yang dipikir bukan hanya satu hal. Abrak rasanya di otak kita. Nah, kayaknya harus dicatat ibu-ibu, terutama untuk ibu-ibu yang minimal di HP-nya, Bu. Tapi mereka ini sudah terbiasa, sudah biasa masak di rumahnya ya. Jadi tadi dijelasin nama-nama bahan-bahannya semua apa ya. Tinggal bentuknya aja yang belum hafal karena ini sudah kita coba. Ini ibu-ibu yang tadi saya bilang paling ganteng di Pojok 3, Pak Saiful namanya. Siap dulu. Nanti saya temani ya masak. Beliau ini ahli masak juga walaupun cowok ini. Sambil menunggu mungkin ini ada beberapa pertanyaan. Ibu-ibu, kalau seandainya ini kentang tidak ada, ibu bisa ganti pakai ubi singkong, maksudnya singkong itu dikecok-kecok juga bisa, Bu. Pakai tales juga bisa seandainya tidak ada kentang. Jadi kita jangan berpikir atau mempersulit diri dengan barang-barang yang harus ada. Apapun yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan untuk anak-anak kita. Yang penting ada kemauan. Kuncinya ada itu aja, ada kemauan. Kalau sudah tidak ada kemauan, pasti tidak ada jalan. Jadi kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Kalau kita tidak ada kemauan, pasti tidak akan jalan. Karena semua jalan itu akan buntu. Nah, seperti ini. Nanti untuk ini abon ikannya, untuk isian ubi panggang. Ini kemarin dari ikan marlin. Jadi kita kayak buat abon biasa, kita kukus atau di blender sampai halus, baru dicampur ikannya, kita goreng sampai kering kayak gini, jadi abon. Nah ini jadi isiannya ubi. Selain itu, ibu-ibu bisa untuk makan anak-anak untuk taburan kayak gini, Bu. Jadi ini nggak susah, mungkin anak-anak juga nggak tahu ini ikan gitu kan. Nah ini bisa dimasukin ke ubi tadi untuk ubi panggang itu sebagai snack. Bisa juga untuk langsung dimakan seperti ini. Bisa juga untuk dimanfaatkan untuk yang lainnya. Ya, artinya walaupun ibu-ibu ini memiliki anak stunting, tapi dari sisi aktivitas cukup ini ya, cukup aktif. Biasanya ibu-ibu kalau di rumah itu memberikan anaknya kalau dalam bentuk konsumsi ikan dalam bentuk seperti apa? Utuh? Digoreng aja. Goreng utuh. Digoreng ya. Menghilangkan gitu ya. Ya. Kalau untuk oh gitu di abon. Apa jarang juga ngasih ikan karena bisa jadi karena durinya terlalu banyak, ribet mau memisahkan durinya kalau kita mau kasih untuk anak-anak ya. Cuman kalau dibandingkan dengan jenis protein yang lain seperti daging misalkan, lebih baik kita memilih ikan karena dia cenderung lebih murah. Artinya sepadanlah dengan konsumsi ayam. Namun apakah ini hampir setiap hari, setiap minggu ibu-ibu memberikan protein untuk anaknya, baik itu yang dari ikan, ayam atau daging? Setiap hari ya. Harus kenyang, keluar dari sini harus kenyang.
Jadi kalau melihat ibu-ibu yang di depan ini kan diumek-umek ya Bu ya. Tapi tangannya harus bersih Bu. Ibu-ibu, ini yang untuk panggang. Jadi ubinya tadi itu setelah dikukus dihaluskan, kita campur gula sedikit sama susu bubuk sedikit. Fungsinya kenapa? Biar ada kandungan susunya, biar gurih juga. Terus caranya seperti biasa Bu, habis dihaluskan itu kita pipihkan kayak gini, kayak kita buat pergedel. Nah, tinggal ini kita isi sama abon tadi Bu. Setelah kita isi sama abon tadi, kita bentuk dia kayak kita buat pergedel, terus kita pipihkan. Nah, setelah kita pipihkan seperti yang di Ibu Era, kebetulan itu pakai ubi ungu, bukan ubi ungu, ubinya kebetulan kuning jadi kayak ubi cilembu. Tinggal dikasih kalau bahasa sini lenge ya, apa itu namanya? Wijen. Ternyata ibu-ibu tanggap juga wijen. Nah, setelah wijen dipanggang biasa seperti ini, jadi nggak perlu kita cari. Kalau nggak ada panggangan kayak gini, ibu bisa pakai wajan, tapi wajannya dikasih sama mentega dulu. Kasih mentega sedikit, fungsinya biar nggak lengket. Karena di situ ada wijennya, itu yang bikin lengket. Jadi harus dikasih mentega. Jangan dikasih minyak ibu, cukup mentega aja. Dipanggang dengan api yang jangan terlalu besar, kecil-kecil aja apinya. Ini sebetulnya kan ubinya udah matang Bu. Jadi kita memanggang itu untuk rasanya biar lebih, karena sesuatu yang dipanggang sama sesuatu yang dikukus itu dari rasa itu taste-nya lebih enak yang dipanggang ini. Digoreng bisa, tapi minyak di sana. Kalau yang dipanggang ini digoreng mungkin akan lebih menyerap minyak karena dia dari ubi semuanya, jadi tidak ada kandungan tepung sama sekali di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada